Dimanapun saja Anda berada, senang sekali saya Juadi Yuanda kali ini hadir ya, menyapa Anda di Surabaya pagi ini di edisi penghujung bulan Mei ini ya, tanggal 31 Mei 2023. Kami juga ucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-730. Semoga Surabaya ke depan menjadi kota yang selalu menjadi pionir ya dalam segala hal, khususnya di bidang kebersihan. Dan pendengar, kali ini di studio kami sudah hadir dua orang narasumber kita. Kita langsung saja ajak Anda untuk berkenalan ya. Tapi sebelumnya saya juga ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung, kami akan mengundang Anda pendengar untuk juga bisa berinteraksi bersama kami di 0315345474 dan juga di 031534 7950. Untuk line WhatsApp kami juga buka di 08133 satunya 4 kali 992. Dan kali ini langsung saja kita akan sapa beliau berdua ya. Selamat pagi buat Ibu Dr. Gigi DRG RA Chandra Raden Ayu. Raden Ajeng. Raden Ajeng. Oke, Raden Ajeng Chandra Kusumawardani MKes. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Saya panggilnya apa ini? Terserah yang ini aja. Panggilan akrabnya Bu Chandra. Chandra bisa, Bu Chandra bisa. Bu Chandra, Dokter Chandra. Boleh. Boleh. Kak Chandra, kalau misalnya saya lagi di Pramuka, Kak Chandra bisa. Karena berhubung kali ini kita ngobrol soal posyandu ya. Iya. Dengan Ibu Chandra, Kakak Subkor Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Selamat pagi, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang berikutnya ada Bu Cinta. Selamat pagi Bu Cinta. Ya, selamat pagi Mas Jo. Kader Surabaya hebat, Kelurahan Jambangan Surabaya. Betul ya Bu ya? Iya betul sekali. Kabar baik Ibu? Baik sekali. Alhamdulillah. Baik, Bu Chandra dan Bu Cinta, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Bulan Peduli Posyandu, ya. Dan acara ini disiarkan secara live langsung melalui akun official YouTube kami di RRI Surabaya. Jadi mungkin ada yang mau menyaksikan seperti apakah Ibu Chandra dan Ibu Cinta, boleh ya langsung melalui channel YouTube kami di RRI Surabaya Official. Nah, Bulan Peduli Posyandu. Sebelum kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung, kita pengen tahu nih Bulan Peduli Posyandu. Mungkin Bu Chandra bisa menyampaikan di sini selaku Kasubkor Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bulan Peduli Posyandu. Ini sebetulnya bulan itu berarti kan 1 bulan begitu peringatannya, begitu ya Bu ya? Oke, Ya. bisa disampaikan Ibu, silakan. Baik. Seperti kita tahu pada saat pandemi ya. Pandemi ya, Mas 2020 ya. 2020-2021 ini kan posyandu sempat tidak Melayani. berjalan, tidak melayani ya. Yeah. Khusus di kota Surabaya itu malah kita membuat satu program pelita baru di mana Bapak Ibu kader itu menyampaikan PMT, jadi pemberian makanan tambahan itu dari rumah ke rumah karena dia tutup. Nah, di tahun 2022-2023 ini memang sedang digencarkan satu gerakan yang memang gerakan aktifkan posyandu. Nah, di dalamnya ada Bulan Peduli Posyandu. Nah, ini satu momen di bulan Mei dan bulan Juni itu ayo kita bareng-bareng, bukan hanya dari Dinas Kesehatan sebagai pembina, tapi juga di wilayah masing-masing, dari kelurahan, dari para kader yang ayo kita ke posyandu lagi. Dan apalagi posyandu itu di beberapa posyandu di kota Surabaya bukan hanya bayi dan balita loh, tapi juga siklus hidup, jadi semua usia. Nah itu, ini sebenarnya untuk Bulan Peduli Posyandu ini memang kegiatannya langsung dari pusat juga, dan ada beberapa lomba-lomba di dalamnya gitu. Itu bulan apa sih sebetulnya Bu Chandra, Bulan Peduli Posyandu itu sendiri? Bulan Mei dan bulan Juni. Oh, Mei dan Juni. Iya, bulan Mei dan Juni. Berarti 2 bulan ini itu adalah bulannya Peduli Posyandu. Betul. Bukan berarti di bulan lain kita tidak peduli. Iya, Mas. artinya lebih terkonsentrasi, Betul. lebih ada giat-giat yang lebih bisa. Nah, ini tadi saya cukup tertarik, tadi Ibu mengatakan bukan hanya konsen kepada balita saja, tapi juga kepada Semua usia. semua usia. Betul. Oh, saya baru tahu ini. Oh iya.
Jadi di tahun 2022 di Kota Surabaya itu jadi salah satu pilot project dari pusat ya, dari Kementerian Kesehatan. Hanya 9 lokus pada saat itu dan 9 lokasi aja. Ya, 9 lokasi di Jawa Timur itu hanya Surabaya. Jadi ada satu transformasi layanan primer di mana salah satu produknya itu posyandu keluarga yang melayani tidak hanya bayi, balita, ibu hamil, tapi seluruh usia termasuk lansia dan usia produktif. Nah, salah satunya yang jadi pilot project itu di posyandunya Bu Cinta nanti mungkin bisa nanti disampaikan. Nah, di tahun 2023 ini belajar dari pengalaman di tahun 2022 setiap puskesmas kita pilot project-kan juga ada satu posyandu yang menjadi posyandu keluarga gitu. Jadi untuk efisiensi waktu juga, jadi semua dilayani dalam satu waktu. Satu waktu saja. Nah ini cukup menarik ya, posyandu, pos pelayanan terpadu, gitu ya, yang saya tahu sejak saya kecil, balita sampai sekarang itu ya untuk anak-anak, ditimbang dapat kacang hijau ya Bu Cinta ya. Nah ini tadi disampaikan Bu Chandra bahwa ternyata di tempat Ibu sebagai pilot project itu seperti apa Bu sebetulnya? Silakan Bu Cinta. Iya, suatu kehormatan sekali ya di posyandu kami mendapatkan amanah untuk menjadi pilot project di Jawa Timur ini. Sangat pertama ya ini ya, kita mikirnya kalau hal baru itu biasanya kita sudah pesimis gitu ya. Aduh apalagi sudah kan gitu netting kan. duluan, negatif thinking dulu. Iya, sudah overthinking kan gitu kan. Iya. Karena yang nantinya akan datang ke posyandu itu bukan hanya balita saja kan, seperti biasanya hanya balita yang kita layani. Sekarang seperti tadi yang dikatakan Dokter Chandra kan semua siklus hidup. Jadi mulai hamil, bayi, terus produktif, remajanya sampai lansia itu kita layani semua. Nah, kita itu sebelum mendapatkan pelatihan sudah waduh gimana gitu ya. Tetapi setelah kita jalani ternyata ya sama aja sebenarnya gitu loh. Sama penimbangan, pemeriksaan, terus ya semua tercatat juga sama, cuman kemarin itu kita ada tambahan aplikasi. Jadi yang biasanya kita manual gitu ya, terus ASW, ini kita kemarin ada tambahan aplikasi dari Kemenkes. Ya, aplikasi Asik. Namanya aplikasi Asik. Ya, namanya saja yang asik. Namanya Asik. Iya, kemarin tapi nggak asik sebenarnya ya. Jadi mendapatkan. Nggak asiknya gimana? Iya, jadi nggak asik karena kita itu harus bolak-balik nginput data, jadi nggak tersave gitu loh. Terus data yang kita masukkan gitu kita nggak bisa ngelihat kembali gitu. Bener atau enggak? Mana saja, misalkan kalau kita lupa, misalkan kan banyak nih, mana yang sudah kita masukkan tuh nanti akhirnya akan itu nggak bisa kita lihat gitu. Dan aplikasi Asik ini yang pegang adalah Kemenkes. Artinya untuk di lapangan ibu-ibu kalau posyandu itu apa? Kader Surabaya itu ya. KSA ya, kader Surabaya hebat ya. Jadi yang bisa mengakses adalah kader Surabaya hebat tadi. Iya, tapi untuk yang Asik hanya untuk yang ini tadi yang pilot project. Bu Chandra, aplikasi Asik ini emang masih baru ya Bu? Atau sebetulnya seperti apa? Aplikasi Asik ini untuk yang posyandu, yang di posyandu keluarga memang masih baru. Jadi belum semua KSH atau belum semua posyandu itu menggunakan. Sedangkan kalau di Kota Surabaya sendiri ada aplikasi Sayang Warga. Aplikasi Sayang Warga. Ya, insya Allah untuk seluruh kader di Kota Surabaya sudah sangat aware dan sudah familiar ya. Dan memang aplikasi yang di Surabaya itu sudah dibuat benar-benar friendly ya, user friendly karena melalui beberapa tahapan gitu. Dan untuk yang pilot project di 2023 di 63 puskesmas itu kami menggunakan aplikasi Sayang Warga. Sayang Warga, Tapi untuk Bu Cinta juga menggunakan Sayang Warga juga? Iya, karena lebih enak mana Bu? Iya, enak Sayang Warga. Karena kita kalau misalkan mau input data lagi, kan itu kan continue kan data itu kan. Jadi tiap bulan kita mesti kan input datanya kalau datang ke posyandu. Nah, ini kita tinggal ngetik namanya aja udah keluar. Data-data kemarin juga kita bisa lihat. Mungkin bisa dimaklumi Bu, karena aplikasi baru perlu ada nanti maintenance ya Bu ya.
Iya, betul. Ada maintenance, ada penambahan. Nanti siapa tahu aplikasi asik juga kedepannya makin asyik. Iya, makin asik. Oke, karena aplikasi baru, saya yakin sama seperti kalau kita beli barang atau sesuatu, mungkin masih ada perlu beberapa hal yang perlu ditambahi, dibenahi begitu. Tapi saya yakin ini tujuannya adalah untuk lebih memudahkan gitu ya, Iya, lebih memudahkan. Nah, untuk tempat Ibu Cinta sendiri kan sebagai pilot project Bu ya, bagaimana warga, karena kan yang disasar ini adalah warga. Iya. Kita pengen tahu respon masyarakat ketika itu dan saat ini seperti apa? Iya. Untuk awal sih kita masih sounding dulu ya. Jadi kita kan punya grup WA juga grup ada. WhatsApp ya, betul. Iya, kita kan punya grup WA, terus kita juga punya banyak perkumpulan, misalkan PKK, Dasawisma, pengajian seperti itu ya. Jadi kita sosialisasi dulu di pertemuan-pertemuan itu, dan biasanya kita nyebar ke WA grup, misalkan kita jadwalnya posyandu seperti itu. Jadi lebih efisien ya waktunya daripada kita cetak terus kita bagaimana dengan keikutsertaan masyarakat bagaimana Bu? Ya sangat antusias. Jadi kan kita milihnya juga berdasarkan ini ya, kita mikir karena ini siklusnya semua. Jadi kalau hari kerja sepertinya kan agak susah. Jadi kita ngambil waktu hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, kalau untuk kebanyakan libur ya? Iya, karena kan anak sekolah terus pekerja kan banyak, hari, ya banyak yang libur ya. Jadi kita memang pindah ke hari Sabtu untuk keluarga. Iya, untuk keluarga, karena biasanya kita kalau balita hari Rabu ya betul. Tapi ketika hari Rabu yang datang kan cuman balita sama yang nganter aja. Iya, yang lain kan banyak iya. yang nggak bisa gitu ya. Iya. Akhirnya kita evaluasi, oke, kita coba hari Sabtu. Nah, alhamdulillahnya lebih banyak yang hadir. Itu Tetapi, mereka ngapain? Masyarakat ini datang, ditimbang, terus ngapain Bu? Cek tensi gitu? Iya, jadi di posyandu keluarga ini ada nakes ya. Nakes tenaga kesehatan, Kalau yang posyandu balita biasa kan kita aja gitu kan. Kalau yang di posyandu keluarga ini ada nakes. Jadi mereka datang untuk registrasi dulu, habis itu diukur sama kader-kader Surabaya Hebat di wilayah kami. Terus diukur apanya? Tingginya? Tinggi badan, berat badan, lila, lingkar lengan, lingkar perut, kayak gitu kan. Terus kalau bayi ada lingkar kepala, gitu. Terus habis itu ke nakes untuk periksa tensi, periksa gula darah, kolesterol, gitu. Iya. Jadi ada juga yang nanti geriatri untuk 1 tahun sekali, tapi geriatri nggak tiap bulan. Oh iya. Itu dipusatkan di mana? Ditempatkan di kelurahan atau di mana Bu? Iya, kalau di tempat kami ada di Balai RT. Di Balai RT. Udah di Balai RT ya, sekecil itu udah. Berarti ada beberapa Balai RT yang dikunjungi ya, atau serentak semuanya sama? Serentak. Jadi di tempat kami kan posyandunya masing-masing ya, satu RT itu ada satu posyandu. Dan kebetulan di posyandu kami itu yang hari Sabtu itu, jadi warga kami yang datang ke Balai RT. Dan mereka antusias sekali ya Bu ya. Kalau tidak misalkan mereka tidak bisa hadir, kita ada kunjungan rumah. Iya, kita ada visiting ke rumah gitu. Visiting ke rumah. Jadi siapa aja yang misalkan keluarga mana yang belum hadir, ketika kita buka posyandu, kita sama-sama kader itu berbagi tugas untuk mengunjungi yang rumah-rumah yang belum berkunjung ke posyandu. Luar biasa, Bu Chandra. Transformasi dari posyandu untuk anak-anak ke keluarga ini memang sangat dinantikan ya, karena kan masyarakat pun juga akhirnya tahu ya kondisinya, tahu bagaimana, dan pemerintah kota pun juga akhirnya merasa tahu juga kondisi warga yang secara real gitu ya. Kendalanya apa Bu? Untuk kendala ya, jadi memang kami untuk saat ini 2023 itu sebenarnya posyandu balita sendiri ada 2.715 ya. 2.700, besar ya Bu ya? Iya, karena mereka tersebar itu ada yang di tingkat RW, ada yang di tingkat RT, jadi tergantung dari jumlah sasaran. Nah, untuk mencukupi seluruh posyandu itu menjadi posyandu keluarga, di mana kita juga harus provide
tenaga kesehatan Nakesnya dan tadi. juga beberapa sarana yang diperlukan itu yang mungkin masih perlu beberapa tahap ya, dan perlu evaluasi yang terus menerus gitu. ya. Evaluasi terus menerus termasuk dari sumber daya dari KSH-nya sendiri. KSH-nya Nah, itu lagi. yang selalu kami tanyakan kepada KSH, kendalanya bagaimana. Jadi selain kendala dari kami yang selaku dari Dinas Kesehatan atau dari lintas sektor, juga dari para KSH. Iya, iya, yang ujung tombak ini Bu ya. Ujung tombak. Mudah-mudahan Ujung bukan tombak. ujung tombak ya, Bu. Ujung tombak. Alhamdulillah. Gitu. Jadi untuk saat ini kami masih satu puskesmas, satu posyandu keluarga, Satu. kecuali puskesmas Kebonsari ini spesial ada 3. Ada 3. Karena pilot project yang tahun lalu. Oh, ada 3 itu posyandu keluarga. Ya, posyandu Terus keluarga. mereka ini kalau 3 ini maksudnya ngapain? Dia di sebar atau gimana? Ini satu kecamatan berarti? Satu kecamatan tapi berbeda lokasi, berbeda RW, wilayah. Oh, Wilayahnya itu, sasarannya iya, juga iya. berbeda. Sasarannya berbeda. Iya. Oke. Wow, iya ya memang kendalanya adalah ke tenaga ya Bu ya. Iya. Kalau Bu Cinta sendiri merasakan tidak ini harus belajar, harus ini kan harus akhirnya tahu gitu sebagai kader KSH aja Bu ya. Iya. Bagaimana Bu? Iya, sebelum kita terjun ke lapangan, kita kan juga mendapatkan pembekalan juga dari Kemenkes. Jadi kita sedikitnya sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Terus form-form juga kita kan belajar dulu, karena itu hal baru juga buat kita kan. Iya, iya. Formnya berbeda dengan biasanya yang kami pakai kan gitu. Karena memang paperless ya, Iya. udah mulai nggak usah pakai kertas-kertasan Oke. gitu. Jadi kita memang belajar dulu, habis gitu ya awal-awal ya seperti biasanya lah, kalau Iya. hal baru kita pasti meraba-raba dulu ya. Jadi masih agak tersendat-sendat, tapi setelah bulan berikutnya kita sudah belajar nih, oh kemarin itu kendalanya begini, harus begini. Seperti jadi selalu perbaikan sih setiap bulannya gitu. Teman-teman atau warga sekitar sana tertarik nggak untuk jadi KSH Bu? Ya alhamdulillah, jadi setiap RT bahkan Dawis itu kita sudah punya KSH. Jadi kita mereka pendaftarannya- mendaftarkan secara sukarela atau Iya, jadi awalnya itu kan sebelum KSH kita itu sudah terbagi dalam berbagai kelompok dasar wisma? kelompok kader ya. Oh, Jadi kelompok kader. ada Oke. kelompok Bumantik, kelompok Posyandu, terus Posbindu, banyak lah yang kelompok-kelompok kader ini, ada IPSM segala macam. Nah, untuk jadi Surabaya Hebat ini semua kader itu kan dilebur menjadi satu. Jadi dari kelompok-kelompok tadi ini akhirnya menjadi Surabaya Hebat. Yeah. Jadi setiap desa wisma insya Allah sudah ada kadernya masing-masing. Itu memudahkan kami untuk mendekati warga, karena kan kalau sudah kenal dengan tetangganya itu kalau kita lebih mendekati kan enak, lebih enak. pendekatannya, Iya, jadi- bahasanya juga lebih ngeblend ya Bu Iya ya. betul, jadi ngeblend kalau ngomong juga kan nggak curiga gitu loh, karena kan tetangga sendiri gitu. Ya apalagi kan bajunya pun juga seragamnya ya apa adanya juga boleh ya Bu Iya, ya. gitu. Apakah ada atribut-atribut khusus? Untuk KSH ada sendiri, Ada jadi sendiri. kita sudah punya kaos sama rompi, Oh, sepatunya iya, juga iya. sudah ada. Terus untuk jentik kita sudah juga ada senternya Ada kayak gitu kan. Jadi memang kita sudah punya alat ya, alat Iya, tempur ya. Iya. Iya. Baik, alat tempur ya sudah dibekali. Karena kalau didatangi dengan pakaian yang pakaian dokter gitu Iya. agak sedikit Iya, takut, betul, takutnya betul. disuntik nanti. Iya. Oke, baik. Tapi Ibu sendiri Bu Cinta menjadi KSH itu apa manfaatnya? Manfaatnya ya terutama untuk Jadi buat Ibu sendiri ya? Iya, untuk Ah. saya sendiri sih ya pengalaman saya lebih banyak, pengetahuan tentang kesehatan. Jadi kan berguna untuk keluarga saya sendiri ya. Dan nantinya kalau misalkan kan pasti ditular sama tetangga-tetangga sebelah. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi banyak manfaatnya, banyak teman, Banyak terus teman. ya pengetahuan juga semakin bertambah terus kan Oke, gitu. baik. Bu Chandra, Bu Cinta, kita tahan dulu sebentar. Kita akan coba line telepon ya, 4 ya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ju. Waalaikumsalam. Ini Kami- ya Ibu kami- Titi Damiati. Ya, kami Ya. dari Posyandu Budi Luhur, Di mana itu Ibu? Berunggalan Sawah. Beronggalan Sawah. Silakan. Kalau tempat kami begini, Ibu, Ya. Ibu narasumber, Ibu dokter ya. Ya, dokter, Bu Ibu Chandra. Chandra, Ibu dokter Chandra. Kalau tempat kami tiap
minggu kedua atau minggu ketiga, minggu kedua untuk balita, minggu ketiga untuk ibu-ibu lansia, itu diadakan senam ibu sama posyandu. Senam, kalau sudah senam lansia. Senam lansia. Wow, iya. Bagus sekali tempat kami ini, senam lansia, dan ada seragamnya lagi. Jadi enak, senang sekali. Apalagi seperti kami yang sudah tua-tua gitu, senang memangnya. Yang datang tuh ada yang stroke juga datang, walaupun dia tidak ikut tapi dia melihat juga senang. Habis senam terus diperiksa tensinya berapa, begitu, senam gitu. Terus boleh senangnya tuh dikasih sarapan loh. Oh iya, ada sarapannya ya, bukan? Iya. Dikasih sarapan lontong mie. Pedes enggak tuh? Saya heran. Saya juga bukannya sombong. Dananya dari mana ya? Dananya dari mana? Ya. Terus kalau mau pulang juga disangoni vitamin B-Complex. Lengkap ya. Iya, makanya sehat terus warganya. Gak gampang sakit ya. Amin. Di situ ada kader kader puskesmas yang datang. Oh iya. Salah satu puskesmas yang datang membagikan obat-obat tadi, ada B-Complex, ada vitamin C, gitu. Jadi ibu-ibu aktif senang sekali karena pembagian tadi gratis. Ya. Saya juga terima kasih kepada Ibu Chandra. Semoga posyandu tetap jaya. Alhamdulillah, amin Ibu. Karena ibu-ibu lah kami juga bisa sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Sehat terus Ibu. Ya, terima kasih Ibu Chandra. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini testimoni dari warga Ibu Tuti Damiati ya. Kita ke pertanyaan, ada beberapa yang sudah masuk di WhatsApp kita. Oke, baik, ini langsung saja telepon. Oh ya, ini kunjungan masyarakat ke posyandu bagaimana? Ini untuk kader, penyuluhan untuk meningkatkan perilaku masyarakat bagaimana? Bagaimana dukungan kepala desa dan lurah di Surabaya? Itu banyak sekali ya. Untuk Ibu Chandra, apa alokasi anggaran desa pelaksanaan posyandu sudah optimal? Wah, ini satu persatu dulu nih pertanyaannya, ada satu pertanyaan yang direnteng banyak, 4 pertanyaan. Mungkin itu dari Kemenkes mungkin yang lain. Lengkap sekali nih. Iya, ini. Supervisi mungkin. Iya, sambil dengerin radio ya Bu Chandra ya. Iya. Oke, kunjungan masyarakat ke posyandu bagaimana Ibu? Saya atau Bu Cinta? Oke, ini pertanyaan lebih kepada siapa ini? Kalau kunjungan ke posyandu mungkin ke Bu Chandra dulu. Saya, oke. Kunjungan ke posyandu, baik. Untuk kunjungan posyandu balita ya, saya sampaikan dari dulu masyarakat ke posyandu. Dari masyarakat ke posyandu, baik. Kalau kunjungan masyarakat ke posyandu balita, bukan posyandu keluarga, alhamdulillah cukup baik. Jadi di beberapa posyandu, terutama mereka kan dekat ya, mereka dekat dari rumah. Jadi memang posyandu itu diutamakan untuk bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Itu cukup yang terjangkau gitu ya dengan masyarakat. Cukup baik mereka untuk hadir, kemudian partisipasinya juga baik, dan ini juga berkat dari ibu-ibu kader ya, karena ada satu prosedur yang dilakukan saat posyandu itu H-1, H dan H+1. Di H-1 kader-kader ini selain merencanakan kegiatan juga, ayo woro-woro, ada posyandu besok jangan lupa. Jadi sekarang enaknya sudah ada grup WA, jadi sudah disampaikan bahwa ini ada kegiatan posyandu. Jadi kalau misalnya pas ada bulan vitamin A juga disampaikan di situ dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Oke. Untuk yang kunjungan keluarga, posyandu keluarga? Kalau kunjungan posyandu keluarga ini kebetulan posyandu keluarga kan baru kami buka di bulan Mei. Yang di 65 itu perdana di bulan Mei ini. Oke, jadi kita masih menunggu ya. Tapi kurang lebih kemarin kami rekap untuk datanya sekitar 55%. Lumayan ya, itu Bu. Alhamdulillah, di mana di dalamnya itu bukan hanya bayi balita tapi ada usia produktif dan lansia juga. Oke. Mereka ini lebih kepada apa? Kontrol aja atau keluhan atau apa? Screening. Jadi memang screening, karena di situ untuk wewenangnya screening kalau ada keluhan lain akan diintervensi lebih lanjut tenaga kesehatan yang lebih lengkap ya di puskesmasnya gitu. Wow, ini luar biasa sekali. Karena
minat masyarakat untuk melakukan screening itu agak-agak gimana ya, berani nggak gitu loh, ya kan Dok? Takut ketahuan penyakitnya. Itu Mas dia. Mas Jo sudah screening? Sudah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sudah posbindu berarti. Sama-sama satu kantor waktu itu. Oh hebat ya itu. Itu agak sedikit takut gitu loh. Iya enggak gitu ya. Iya, jadi kalau ketahuan harus gimana kayak gitu-gitu. Jadi ini masyarakat awam ya Bu ya. Bu Cinta mungkin pernah juga mengalami. Tapi dengan adanya posyandu keluarga ini kita harapkan masyarakat lebih terbuka ya untuk bagaimana kondisinya, apalagi kan kemarin juga COVID gitu ya. Oke, yang kedua ini untuk kader, penyuluhan untuk meningkatkan perilaku masyarakat bagaimana sekarang? Penyuluhan untuk meningkatkan perilaku masyarakat. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Cinta tadi dengan mensosialisasikan melalui grup WhatsApp gitu ya. Apakah ada penyuluhan lain selain itu? Iya, setiap hari Jumat kita tuh kayak saya itu kan menjentik ya dari rumah ke rumah. Nah dari situ juga kita sosialisasi tapi kayak nggak sosialisasi, jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kan lebih ngena kalau kayak gitu kan, daripada kita hanya duduk terus mendengarkan tuh kan kadang-kadang boring dan lewat gitu aja. Jadi kita kebanyakan sih kayak gitu. Jadi sambil ngobrol santai gitu tapi sambil ngena gitu. Yang disosialisasikan apa nih misalnya nih? Iya. Ya seperti ya hidup sehat, karena jentik juga kan kita selalu ngecek kan, gak hanya di kamar mandi, di tempat dispenser, di tempat vas bunga, kadang-kadang yang bunga-bunga yang tanaman air itu biasanya yang sering terlewat. Seperti itu. Jadi kayak kamar mandinya udah shower, udah semuanya udah bersih, tapi terlewatnya udah ada bak, ternyata ada vas bunga. Ada vas bunga yang mengandung air itu. Nah, biasanya sering-seringnya di situ. Terus kebanyakan juga di tanah-tanah kosong itu bekas-bekas kaleng, bekas-bekas botol itu yang sering ada air. Ban bekas. Iya, itu ban bekas juga, itu kan susah juga. Nah, itu ya kita sambil memeriksa, sambil ngobrol seperti itu, bahwa lebih enak ya. Iya, lebih mengalir. Jadi kita kan sambil praktek juga gimana nanti ini harus diganti, terus mana yang harus ditutup seperti itu. Betul. Kadang-kadang masuk ke rumah orang tuh agak sensitif ya, iya, Bu Chandra juga ya. Iya. Bu, ini genangan air, ngapain ikutin rumah saya kok, ya kan? Karena nggak dibukain pintu juga. Iya. Kadang-kadang makanya itu perlu pendekatan antar personal yang baik gitu ya. Betul. Makanya itu kita mengambil kader yang sama dasawismanya untuk menghindari konflik ya. Karena kan sudah kenal. Pak Godewi. Nah, bagaimana dengan dukungan kepala desa atau lurah di Surabaya dalam pelaksanaan bulan mudik ini kepada Ibu mungkin ya, Bu Cinta, melihat kegiatan Ibu, terus dukungan dari kepala desa atau lurah seperti apa? Iya, sangat support juga. Jadi kalau kita misalkan ada kegiatan juga bisa berkunjung, terus misalkan kalau ada kena suspek DB atau apa, itu kita kan lapor dulu ke ada sama puskesmas juga sama pihak kelurahan, kita datangin sama-sama gitu. Jadi nggak hanya kita yang jalan sendiri, nggak. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus khusus gitu, pihak puskesmas dan pihak kelurahan biasanya kita gandeng untuk bersama ke masyarakat. Diselesaikan sampai tuntas ya. Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut sampai dikirim ambulan juga ya bahkan bisa, ya. Iya. Oke, luar biasa ini. Ibu Chandra, soal alokasi anggaran mungkin agak miss ya. Duitnya dari mana gitu loh, kok banyak sekali, tapi anggaran itu ada, anggaran kesehatan itu pasti ada gitu ya. Tapi mungkin bisa disampaikan sendiri Bu, silakan. Baik, anggaran kesehatan betul, anggaran kesehatan pasti ada, dan memang kalau posyandu ini kan satu kegiatan promotif preventif ya, dan memang itu memang harus digalakkan. Sebenarnya kalau untuk anggaran dari kami untuk PMT-nya itu PMT penyuluhan di posyandu, jadi PMT penyuluhan itu bukan untuk meningkatkan status gizi, tapi kita menyuluh nih, ini makanan yang sehat itu seperti ini. Itu pertama anggarannya. Kalau kita berbicara tentang dana desa untuk dana kelurahan ya, kalau di Surabaya dana kelurahan ada beberapa item memang yang disupport oleh dana kelurahan, memungkinkan untuk disupport karena di dalam aturannya memang ada untuk pemberdayaan masyarakat. Itu. Jadi nanti mungkin kalau secara teknis nanti Bu Cinta cerita, dan memang para lurah di Kota Surabaya itu sangat mendukung gitu. Support, jadi support banget.
saya juga lihat di beberapa wilayah itu sampai ada support yang luar biasa kayak tambahan PMT dan lain-lain ya, itu. Dan juga untuk regulasinya untuk SK kan dari lurah ya, jadi itu memang sudah disupport dari lurah. Artinya dari pusat ada, dari lurah juga ada. Ini untuk bisa menunjang supaya ibu-ibu kader ini semangat gitu ya. Dari OPD yang membina juga ada dari Dinkes tuh. dan lain-lain. Wah, luar biasa. Artinya tenang aja karena kan seperti yang Bapak Wali Kota Surabaya sampaikan, yang pernah juga disampaikan bahwa asasnya kan gotong royong. Betul. Jadi semuanya juga saling membantu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian juga OPD, bahkan masyarakat pun kadang-kadang juga ikut mensupport ya Bu ya. Ibu-ibu ada yang dengan sukarela membuatkan kue dan segala macam. Itu dana pribadi itu. Iya. Iya, di tempat kami karena memang kadang-kadang karena posyandu keluarga itu melebihi ini ya kuotanya posyandu balita. Ya jadi kadang-kadang kan memang PMT yang disediakan kan memang kurang. Jadi kita memang ada swadaya. Itu dari dia. Masyarakat ada. Jadi memang karena ini tujuannya adalah untuk menyehatkan ya tadi disampaikan promotif preventif, artinya kegiatan untuk pencegahan, jangan sampai terjadi kalau memang sakit terus jadi parah gitu. Ini dicegah dulu nih dengan penjeluhan-penjeluhan, dengan edukasi agar yang sakit itu jangan sakit gitu. Kalau bisa jangan sakit, segera sembuh begitu ya, preventif. Nah ini ada Ibu Suparmi ini. Saya namanya Bu Suparmi tapi Pak Jamal. Suaminya udah. Saya Pak Jamal, warga Sawahan. Saya baru tahu kalau ada posyandu keluarga. Ini menarik. Saya sangat bangga. Sayangnya saya masih belum pernah memeriksakan atau check up kesehatan di posyandu. Namun baru 2 bulan yang lalu saya melakukan check up ke puskesmas. Kira-kira setiap hari atau tanggal berapa ya posyandu keluarga dilaksanakan? Saya lansia, usia saya 68 tahun. Terima kasih atas penjelasannya. Dan beliau juga mensertakan ini kader Jentik Sawan di foto loh. Lagi visiting ini sekarang ini ya Jentiknya. Oke. Silakan. Ada yang disampaikan Ibu Chandra mungkin. Baik. Untuk di Sawahan ya, ini Sawahan kecamatan Sawahan atau kelurahan ya. Jadi di situ ada, kalau di kecamatan Sawahan itu ada beberapa puskesmas dan memang setiap puskesmas ada posyandu keluarga. Mungkin posyandu keluarga itu ada di wilayahnya Pak Jamal, mungkin juga tidak. Apabila memang tidak, di puskesmas itu juga ada program lain juga seperti kegiatan lansia seperti itu. Kalau untuk yang usia produktif ada posbindu. Ada posbindu. Ya. Oke. Jadi ada kegiatan seperti itu. Monggo Pak Jamal bisa. Itu setiap hari apa mungkin? Kalau posyandu keluarga, posyandu keluarga itu berbeda di setiap wilayah Mas Jo. Jadi tergantung kesepakatan warga dengan KSH juga nakesnya. Baik. Jadi mungkin Bapak Jamal bisa cari tahu dulu informasinya ke Pak RT atau Bu RT atau ke RT setempat atau ke kelurahan ya. Puskesmas bisa tanya bidan kelurahannya, biasanya mungkin yang lebih dekat di situ. Itu dia ya, tanya dulu ini setiap hari apa, siapa tahu nanti ada senam lansia bersama-sama seperti yang Bu Titi Jamiati disampaikan ada, itu programnya ada kalau di Kota Surabaya, di wilayah-wilayah Kota Surabaya. Menarik sekali kan, dapat seragam, udah senang. Dapat makan. Keren lansia Surabaya itu. Luar biasa. Ya, sehat-sehat ya. Terima kasih Pak Jamal, fotonya juga ini lagi pegang senter juga, lagi ngelihat. Jadi lagi tugas, kemudian di foto kayaknya foto diam-diam ini karena bukan foto action kayaknya. Iya. Terima kasih, pakai seragam merah juga. Terima kasih. Baik, Bu Chandra, ini menarik sekali ya, kegiatan bulan posyandu yang memang bukan hanya bulan Mei dan Juni saja, diharapkan juga akan ada di setiap bulannya. Ini goals-nya apa sebetulnya? Baik, yang pertama memang mengaktifkan kembali posyandu, karena posyandu itu fungsinya nantinya untuk kita screening, kita mendekatkan dulu. Jadi sebelum masyarakat itu sakit atau ndak bayi yang agar menimbang rutin gitu ya, sudah di cover dulu, di screening dulu di posyandu. Jadi goalnya adalah meminimalisir
angka kesakitan seperti itu. Jadi untuk promotif preventif. Promotif preventif seperti bayi stunting itu bisa dicegah ya Bu ya? Iya, kalau itu pencegahannya dari remaja putri dari remaja putri yang nantinya akan menjadi ibu. Nah itu di Posyandu Keluarga pun ada untuk screening remaja. Jadi nanti para kader juga menyuluh misalnya terkait tablet tambah darah itu juga nanti ada, bukan hanya di Posyandu Keluarga sih, kalau itu memang untuk penyuluhan dan sosialisasinya ada di sekolah-sekolah juga ada. Baik, artinya di sekolah ada, di masyarakat ada, karena ada beberapa remaja pun yang mungkin putus sekolah atau nah ini juga bisa diedukasi ya Bu ya. Oke, Ibu terakhir harapan Ibu apa nih? Nanti sebelum ke Bu Cinta ya, Ibu kita kasih kesempatan Bu Chandra terlebih dahulu. Baik. Sekaligus closing statement. Closing statement, baik. Harapan saya untuk bulan peduli Posyandu ini, jangan sampai Posyandu itu hanya dianggap milik beberapa orang, tapi Posyandu itu milik masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat untuk mendukung dan juga memeriksakan diri itu sangat penting gitu. Dan itu yang pertama ya Mas Jo. Yang kedua, kalau ada ibu bapak kader yang mungkin ingin kunjungan rumah, entah itu PSN atau melakukan kunjungan rumah, tolong dibukakan pintunya ya. Jangan takut ya, kayak saya takut ya. Seperti itu. Baik, Bu Cinta sebagai kader, ini tugas berat ya, bukan hanya ini tapi juga fisik juga digunakan ya, datang ke rumah itu dengan nanti saya ngomong apa ya ini ya, strateginya sudah di ini gimana Bu, harapan Ibu sebagai kader dan kedepannya seperti apa, silakan Ibu. Iya. Kalau untuk Posyandu Keluarga ini ya, harapannya kan karena ini screening preventif, jadi harapannya yaitu tadi mengurangi angka kesakitan. Jadi memang sebelum sakit itu sebaiknya kita cek kan gitu kan. Jadi tidak menunggu sakit. Iya. Gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk datang ke Posyandu. Jadi kalau misalkan ada digelar Posyandu di wilayahnya, monggo datang bareng-bareng sekarang, karena kan sekarang sudah semua siklus hadir gitu. Jadi juga sekaligus menambah ini ya, menambah sahabat ya, karena kan relasi, mungkin dari tetangga yang kampung sini sama sebelahnya mungkin nggak kenal, akhirnya akan kenal. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Bu Cinta terima kasih, Bu Dr. Chandra juga terima kasih, luar biasa di hari ulang tahun Surabaya ke-730 ini kita berharap semoga Surabaya semakin hebat ya. Amin. Meminimalisir angka kesakitan dan segera terdeteksi nih kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kemarin sempat drop karena COVID gitu ya. Kita nggak mau lagi kecolongan seperti itu. Betul. Kita maunya bangkit lagi gitu. Baik, terima kasih Rawi pun, salam hangat untuk keluarga di rumah dan juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kembali. Baik, dan mendengarlah tadi dialog interaktif kita bersama dengan dua orang narasumber yang luar biasa. Kita juga berharap semoga dengan adanya Posyandu Keluarga ini selalu bisa mendapatkan data akurat ya tentang bagaimana kondisi kesehatan warga masyarakat, agar kita juga bisa tahu betapa besar potensi masyarakat untuk kemajuan suatu daerah. Saya Jody Yuanda, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi